Pertama-tama ya kita turut berbelasungkawa dulu ya atas insiden yang terjadi Maungers di match day kedua ya berarti. Kedua. Setelah lawan Bali United ternyata animo ataupun antusiasme Maungers dan Bobotoh yang ingin menyaksikan Persib lawan Persebaya memang luar biasa. Ya, dan sama-sama kita mendoakan untuk dua Bobotoh yang kemarin menjadi korban atas insiden yang terjadi di GBLA. Ada Sopiana Yusuf dan Asep Ahmad Solihin. Ya, dari Cibaduyut dan Bogor ya. Ya, kami selaku tim Simamong Podcast juga turut mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya dan semoga almarhum dilapangkan kuburnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan. Ya, diberikan kesabaran, berikan kekuatan dan tentunya kita berharap bahwa kejadian kemarin adalah yang terakhir terjadi bukan hanya di Bandung, bukan hanya di Jawa Barat tapi di sepak bola Indonesia. Ya. Nah, dan kita juga sebagai bentuk respect atas kejadian tersebut, mohon maaf di minggu kemarin kami tidak tayang Simamong Podcast dan baru tayang di episode kali ini dan juga tentunya sekaligus membawa pesan lah buat teman-teman Bobotoh, terutama juga nanti Angki yang akan lebih menjelaskan situasinya seperti apa, terutama banyak sekali ternyata perkembangan selepas kejadian tersebut ya Ki ya. Iya. Nah, tapi kita pengen tahu dulu nih kalau di stadion langsung, Angki yang ngelihat kemarin ada di stadion kan tiket dicetak cuma 15.000, tapi faktanya kayaknya kita ngelihat puluhan ribu mungkin yang lebih kemarin datang. dari 15.000 ya. Kalau kelihatan yang saya lihat ya, sebelumnya kan waktu lawan Bali United saya bilang hampir 85% kapasitas ya. Kalau kemarin yang waktu lawan Persebaya mungkin udah full itu mah. Fullnya, Iya, benar. Full kapasitas. Bahkan mungkin dan di luar melebihi tehnya masih kayaknya. bahkan Di luar mungkin masih melebihi banyak. kapasitas karena kan yang masuk teh ada yang berdiri, terus ada yang duduknya di tangga bukan di kursi, jadi mungkin bahkan melebihi kapasitas mungkin ya. Iya. Itu Tapi dia. sebelum pertandingan ada perbedaan tuh kan, misalnya di pas pertandingan lawan Bali United. Ya. Canggih kan udah masuk ya jam seberapa, jam 4 misalnya. Nah, cuma pat di jero ya. aya ngasup-ngasupkeun gitu. Nah, pas kemarin lawan Persebaya kumaha eta? Hampir sama ya. Kalau saya pribadi jujur nggak terlalu banyak tahu ya dengan kondisi di luar karena lagi-lagi saya diwanti-wanti datangnya cepetan Lebih awal lah. Berarti jam seberapa tah di jero? Saya teh masuk jam 3:30 atau jam 4-an. Dan cuma pat di Jam jero. 4. Masuk dari setengah 8. Mana babakalan berarti Ki? Ka jero. nyala. Bawa tumpeng timbel gitu ya. Tumpeng oke bener. Timbel maksudnya timbel. Langsung bebekalan ya, teman. Jadi emang gerbang masuk untuk wartawan beda untuk kemarin. bedanya aksesnya. Jadi biasanya kita masuk di gerbang merah, untuk kemarin masuk di gerbang biru sampai akhirnya kita masuk gerbang yang gerbang V itu kan yang TKP itu. Oke. Jadi emang kita masuk dari situ emang berbeda untuk kemarin masuknya. Jam 4 itu saya masih bisa masuk motor dan parkir di VIP. Ya. Nah 4:30 saya coba keliling stadion. Ternyata wartawan-wartawan juga sekarang udah jadi nggak bisa masuk lewat gerbang itu karena udah ditutup. Jadi Bobotoh teh udah mulai masuk jam Udah 4:30 mulai teh udah mulai masuk dari gerbang birunya ya, bukan masuk gate ke tribunnya, tapi dari gerbang birunya udah mulai masuk. Alhasil yang pagar yang gedenya itu udah mulai ditutup, udah mulai disortir di situ. Nah, jadi wartawan pun yang datang lebih dari jam 4 itu biasa banyak yang parkirnya di luar, bukan nggak di VIP lah ya. Kalau biasanya kan wartawan di VIP ini udah nggak bisa masuk sama sekali. Terus emang keliling-kelilingnya emang rame sih, rame pisan itu. Terus saya sempat lihat ada yang step gitunya, emang gerdar cuanki mana nanti tiba-tiba step ruas ogenya. Tapi mungkin bisa ditangani lah itu. Tapi emang secara animo luar biasa pisan ya mah. Tapi kita tidak mencari siapa yang salah lah dalam insiden tersebut. Cuma sudahlah gitu ya itu mah. Bentuk tanggung jawab seharusnya ada di pihak Panpel ya dalam hal ini gitu. Ya tanggung jawab sih di Panpel, tapi kan semua orang juga berkontribusi atas ini ya. Maksudnya kita nggak bisa tiba-tiba nyalahin satu pihak aja gitu. Maksudnya kan kalaupun gitu ada oknum-oknum yang masukin tanpa tiket juga kan harus disoroti juga. Ya, gitu. Jadi mungkin dari Panpel sebenarnya udah sesuai prosedur, tapi ada pihak-pihak lain yang ya mungkin kan melanggar nggak gitu. bisa dicaram oke menurutnya bingung gitu maksudnya. Kalaupun satu persatu diawasi gitu. Mungkin lebih tepatnya kan Panpel emang salah gitu ya ketika hal ini terjadi, tapi
ketika di match pertama udah ada indikasi bocor itu dari tiket yang awalnya disediakan berapa, terus bocor sampai 85%, dan di match kedua lawan Persebaya yang ya identik dengan ya si Dudulu Rantai gitu. Ini kan seharusnya bisa lebih diantisipasi, mungkin itu yang bikin kenapa Panpel ini jadi ya emang sebenarnya tugas Panpel lah dari untuk memberikan keselamatan, keamanan selama di pertandingan, karena ya itu tadi ya walaupun pada akhirnya tadi Angki bilang ya ada pihak-pihak lain juga yang ya turut berkontribusi dalam kejadian ini gitu. Berkaca ke Bali ya. Harusnya dari situ udah bisa ada hal-hal yang luar biasa lagi yang dilakukan. Gitu. Orang ilustrasinya kieu ya pas lawan Bali teh orang teu datang ya ka lapang gitunya. Tapi aya babaturan orang, orang itu boga tiket bisa asup. Akhirnya kan mikir bahwa yang geus lah lawan Persebaya kan tiket online teh nya. Tiket online orang sia teu menang-menang. Kumangke lah, nu penting datang heula we ka ditu. Bahkan ada yang datang pakai tiket Bali. Karena kan itu perinannya. Jadi yang perinannya itu udah dibawa pas tiket lawan Bali, mungkin karena emang semuanya bisa di. Yang penting ditinggalikeun aya tiket gitu. Mungkin karena semua bisa diakalan di tempat beranya, jadi nggak sesuai gitu. Nah, berarti prosedur di gate nanti kan dari pintu berapa sampai akhirnya masuk stadion itu yang filternya belum bagus gitu. Dan sadar nggak di GBLA ternyata sampai dengan saat ini sudah ada 4 korban. Ya, yang pertama Rico Andrean ya waktu itu ya. Terus Haringga Sirila. Terus dan kemarin 2 orang ya tambahan. Ya, maksudnya harus jadi perhatian juga, maksudnya ya termasuk Panpel emang harus evaluasi karena ini mayoritas ini yang meninggal itu mau dukung klub kebanggaannya gitu. Tapi nyawa taruhannya kan asa ironis gitu. Kan kalau dulu di Inggris ada tragedi Hillsborough ya gininya. Tapi kan akhirnya mereka belajar gitu sampai pengelolaan pas lagi Covid aja bisa gitu. Tapi ternyata di Indonesia nah ini tadi gitu ya, masih ada oknum-oknum yang mengecualikan itu gitu. Dan juga salut tentunya buat Bobotoh yang juga melakukan aksi solidaritasnya di Geraha Persib kemarin atas insiden yang sudah terjadi, dan juga melakukan aksi long march di saat hari H lawan Persebaya. Bayangkara. Lawan Bayangkara kemarin berarti kan Hamin berapa tuh udah ada pengumuman ya bahwa pertandingan dipindah ke Jalak Harupat, terus juga tanpa dihadiri oleh penonton juga kan. Akhirnya bersamaan dengan pertandingan itu beberapa teman-teman kita dari Bobotoh dan beberapa kelompok supporter lain gitu ya. Ada Viking ya, berarti Viking dan siapa aja kemarin? Ya intinya udah nggak bawa nama kelompok lagi lah. Jadi pokoknya berbaur semua menjadi satu. Ada aksi ya kan, solidaritas untuk mengenang mungkin ya. Kepergian dari yang penting kan setelah ada kejadian kemarin ya yang saya apresiasi dari aksi ini adalah Bobotoh tuh beneran pengen ada evaluasi gitu. Ke Panpel, dari Persibnya juga kan yang bagaimanapun ada pihak Persibnya gitu di situ, dan nah ini kan terjadinya juga ketika pertandingan Persib gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada aksi-aksi seperti ini, takutnya ya udah we gitu. Dianggap angin lalu. Terus nggak ada perubahan ketika nanti ada match lagi di Bandung, terjadi lagi gitu. Jadi ya salut sih buat teman-teman yang benar-benar beberapa hari terakhir dari hari kejadian sampai H plus berapa gitu ya, bahkan sampai sekarang hari-hari nitek hari Kamis. Masih ada gerakan-gerakan itu gitu buat menekan ke Panpel, ke Persib. Ya karena lah. Ya tujuannya benar-benar supaya ya kita kan ketika GBLA secara jaraknya lebih dekat kan dibanding ke Jalak Harupat gitu. Udah pasti lebih strategis gitu ya. Animo juga pasti akan lebih tinggi juga gitu. Ini baru lawan Persebaya, belum nanti misalnya pertandingan lawan Persija, tahun Arema. Pertandingan misalnya nanti di AFC Cup tahun depan itu kan bisa meningkatkan lagi animo Bobotoh gitu. Nah ini udah harus benar-benar jangan sampai terjadi lagi ketika ada pertandingan yang berpotensi animo tinggi. Meskipun dengan judul awalnya ini adalah pertandingan preseason gitu ya atau apa, tetap yang namanya fokus dan totalitas dalam itu tadi ya, mengelola atau manajemen tiketing dan segala macamnya bisa lebih pol-polan lah. Tapi kayak ID card palsu tuh.
ID card wartawan. Wartawan. ID card pers. Anu malsukeun. Anu bangsukeun. Dulu waktu ya kita pernah lah jadi pers juga Jar ya, kita ngejamanin bawa ID yang nggak semestinya aja, sadar diri aja, oh kita belum mendaftarkan ke LIB. Dulu Ya, Pak PTLI ya. Ya, Sebelum PTLI Indonesia ke bala. LIB. Jadi ya ini kan berarti udah gimana tuh sebagai Jual Misalnya, ID palsu anjir. udah banyak pihak-pihak yang memanfaatkan gitunya. Tapi ada respon yang positif juga dari Om Bram selaku general koordinator Panpel atau ketua Panpel lah ya, yang menyatakan siap untuk mundur dan bahkan akan mengevaluasi juga gitu ya, dan juga kemarin aksi solidaritas tersebut dihadapi langsung sama manajer Persib Pak Haji Umum Muhtar. Nah ini yang Angki lihat dari kemarin respon-respon tersebut dari PT PBB kayak gimana nih? Ya intinya mereka meminta maaf, terus katanya siap melakukan evaluasi, tapi kan nggak bisa cuma di mulut doang ya, jadi harus tetap dikawal sih. Iya benar. Dan juga mungkin pertandingan penyisihan grup kan geus beres ya. Gitu. Iya. Berarti pertandingan selanjutnya adalah kita menunggu ke perempat final ya. Ya perempat Final. Dan itu kalau dari jadwal sendiri Ki berarti geus keluar tanggalnya. Eta teh iraha rencana. Kalau nggak salah juara grup C itu main tanggal 3 Juli. 3 Juli. Kalau nggak salah kebagian main sore deh. Oke, main sore tanggal 3 Juli teh. Hari Minggu. Weekend ya Minggu. Nah, kebenaran Minggu kan. Tapi ya gak tau lah ya, ini kalau jadwal awalnya gitu sih, juara grup C itu kebagian tanggal 3 sore. Tanggal 3 sore, dan kalau secara calon lawan kan masih diperebutkan antara ada Sleman ya. Ya intinya ada runner up grup Tangerang, runner up grup A kan. Kita belum tahu juga. Dan ini pun masih tanda tanya ya, apakah nanti perempat final khususnya Persib sebagai tuan rumah karena juara grup, apakah sudah diperbolehkan dengan kehadiran penonton lagi atau belum, eta ge can aya kabar. Belum ada kabar. Tapi kan respon terakhir di pertandingan menghadapi Bayangkara kita sudah diputuskan tanpa penonton. Ya untuk pertandingan itu emang Untuk tanpa pertandingan itu. Karena bukan karena sanksi, tapi ya mungkin menghargai. Sebenarnya masa ada yang meninggal terus di pertandingan lawan Bayangkaranya ada sorak-sorai gitu. Ya, Mungkin lebih ke faktor itunya ya. Bahkan surat perizinan dari Poldanya juga turunnya tanpa penonton. Tapi bukan karena sanksi kan kalau itu. Iya. Dan sebenarnya yang kita harus lihat adalah kemarin kan ketika belum ada evaluasi yang benar-benar dilakukan gitu sama Panpel dan Persib, adalah alasannya kemarin pengen menyelesaikan dulu pertandingan lawan Bayangkara kan. Nah sekarang kan lawan Bayangkara udah beres. Udah beresnya. Nah jadi kita bobotoh semuanya lagi menunggu nih langkah apa yang akan dilakukan supaya hasil evaluasi itu naon sih gitu. Ya benar. Itu sih mungkin yang harus jadi perhatian buat Panpel, buat manajemen Persib juga. Ya ini mungkin mudah-mudahan juga kita harapkan jadi yang terakhir. Panpel juga evaluasi, dan nggak lupa ya kita ingatkan teman-teman bobotoh juga gitu, kalau sadar tidak punya tiket jangan coba-coba maksain. Ya mending kita bikin nonton bareng lah nanti insya Allah. Nobar lah kayak lah si Mamau orang ya, kita bikin aja nobar lah, kita bikinin nobar. Yuk sok mau di mana nobarnya, yuk mau fasilitasin teman-teman distrik. Udahlah jangan terlalu memaksakan, dan buat kinerja dari Panpel dan juga pihak kepolisian tentunya yang mengamankan pertandingan juga bisa jadi maksimal. Ya sama-sama ngejagain lah akhirnya kesananya ya. Kita juga jaga diri, kita juga jaga bahwa kondusivitas harus tetap nomor satu ya saat pertandingan. Dikhawatirkan hal-hal yang tidak diinginkan terulang. Nah itu dia, 2 match kita sudah melewatkan. Kemarin ingin kita bahas sedikit ya sekilas menghadapi Persebaya dan juga Bayangkara, hingga akhirnya Persib Bandung menjadi juara grup di Piala Presiden ini. Nah, tanggapannya kemarin pertandingan menghadapi Persebaya dan juga Bayangkara nih. Ini Persebaya ada kejadian juga ya. Banyak di mana ini ya, keras banget. Permainan keras, terus juga langsung ada korban lah pemain cedera kan. Ada Papa Igbo Nevo yang retak ya di pelipis ini ya kalau nggak salah ya. Ada 3 retakan di sekitar ya di pipi lah. Salah satu retakannya di tulang belakang mata. Aduh. Nah, itu paling bahaya sih eta. Paling bahaya etanya. Jadi makanya tindakannya operasi itu. Tindakannya langsung dioperasi, dan Ciro juga ya cedera dibuat sendiri. Patah, ya. Itu dibuat sendiri kan? Ya, labuh menit 12, ngagolkeun menit 80 plus 2 nya. Tapi itu euforia lah. Euforia. Geusna absen genep pekan. 6 pekan. Ya berarti kalau kita hitungan 6 pekan ya sampai final beneran lamun Persib ke lolos sampai final Piala Presiden. Kalau statementnya Robert di sisa paruh musim
Di sisa pramusim. Di sisa pramusim. Jadi baru pas liga mulai mungkin. Jadi mending amankeun gitulah cukurang mah nya. Terus bae lepas weh pramusimnya rek Persibna lolos ke final atau henteu oge nya. Baelah gitu nu penting Ciro bisa benar-benar pulih 100% pas liga. Terus juga Nick yang kemarin cedera tapi pada akhirnya bisa dimainkan walaupun hanya beberapa menit ya. Nick juga di lawan Persibaya kan rada ripuh oge nya akhirnya ada cedera benturan di lutut. Terus salah satunya karena efek dari kelelahan juga nya. Jadi benturannya jadi nyeri lah gitu. Nah, jadi makanya kemarin gak mau ngambil resiko gak jadiin starter dulu. Kira-kira Ari Iqbal Nevoges kanyahoan teh istirahatna kudu sabaraha lila tah? Kalau statementnya Robert itu sekitar 6 bulan. Terus kalau dari dokter tim itu 3 bulan hanya untuk nunggu si tulangnya nyatu lagi. 3 bulan teh. 3 bulan teh nepi ka tulangna. Jadi mungkin Robert juga berasumsi emang 3 bulan tulangnya sampai nyatu lagi mungkin, tapi untuk bisa main butuh waktu trauma sih. Atau pakai topeng kayak dulu Toncip kan. Mungkin ya itu. Siga Peter Cech helm. Iya kan panon aja. Bro. Nya bener topengnya. Topeng kan jadi jorotnya. Tapi ya mungkin pahit-pahitnya di genep bulan. Cuman menurut saya gitunya nu menyesal itu adalah terkesan maksakeun sih ketika Ciro Alves kan dia cedera di awal pertandingan. Di awal pertandingan. Tapi dipaksain main sampai akhir pertandingan gitu. Ya walaupun entah itu si Cironya nggak bilang, tapi kan kalau kita lihat pas ngagolkeun, jadi pas setelah najong teh saya kan labuhnya. Si labuhna teh nahan lagi ngagepluk gitu si awakna teh. Maksudnya terlihat kayak menarik kakinya gitu kan. Terus takutnya tuh jadi itu tuh justru memperparah cedera. Terus tadi kiper ternyata cedera dari pertandingan lawan Persebaya. Emang diistirahatin gak jadi starter, tapi tetap dimainin babak kedua. Itu secara tidak langsung mempertaruhkan resiko cedera yang lebih parah gitu. Ketika ya itu pramusim gitu. Ketika butuh pemain yang segar ketika liga dimulai, ternyata udah ada korban gitu. Ya kan kita mungkin harusnya belajar kayak Persebaya, pemain mudanya diturunin gitu kan. Pemain asing baru masuk babak 2 bahkan. Babak 2. Jadi untuk si Robert mah Persebaya banyak mainin pemain asing. Nah, emang pemain muda, da pemain lagi Mararuda cenah. Jadi dia sempat di satu jumpa pers ditanya sama wartawan, "Coach, kenapa sih Persib terkesan terlalu memaksakan, terlalu serius lah di pramusim teh?" Dia anggapannya tapi dibandinginnya dengan Persebaya bisa dilihat kan Persebaya banyak mainin pemain muda. Terus si Robert emang Persebaya pemain muda. Amun ditanya saha nu ngotot hayang menang Persebaya meureun cenah. Karena mereka mainin Marcelino yang baru dari timnas cenah. Jadi sebenarnya Persib kalau menurut dia enggak terlalu memaksakan gitu. Ditambah Persib main di Bandung. Mungkin Robert juga mikirnya lamun main ke pemain cadangan di Bandung anu tribun sakitu pinuh nanya. Dia juga enggak mau ngambil resiko meureun wah jadi tadi hujat mah. Iya. Ciro sakumaha di Sorakana tuh Ciro keur latihan kan keur pemanasan kan Ciro. Hayang meureun main full time nepi ngagolkeun mah. Jadi mungkin pada saat dia cedera di awal babak akhirnya kan istilahnya mah baik tadi rasa nu penting mah aing menang spirit yang luar biasa dari dukungan yang diberikan oleh Bobotoh gitu ya. Oke, dan hasil akhir alhamdulillah menang lawan Persebaya 3-1. Walaupun memang ada insiden tersebut ya, kita juga ya mau satu sisi senang tapi satu sisi masih harus terus bagaimana gitu ya, pengen gitulah nggak bisa campur aduk lah pokoknya namanya. Bisa dibayangkan setelah gitu pertandingan lawan Persebaya memang campur aduk ya gitu. Jadi ya senang alhamdulillah atas hasil yang didapat, tapi ya di balik itu juga ada hal-hal yang harus kita istilahnya. Laki-laki pas pertandingan lawan Persebaya terus aya isu yang meninggal teh kumaha carita dari wartawan jadi gini kan itu masih desas-desus tuh masih di tengah pertandingan gitu. Jadi efek dari penonton yang banyak teh bikin kita susah punya sinyal, susah dapat sinyal pisan wartawan. Gitu ngaruh. Terus sebenarnya ada wifi tapi lup-lup pokoknya mungkin karena kondisinya. Nah, Tribun Media tuh jam 7 atau setengah 8 tuh jadi ketika wartawan digiring masuk ke tribun dikunci, kita nggak bisa keluar lagi. Bahkan kan itu di pintu VIP ada yang pecah tuh kan. Itu tuh sebenarnya dekat sama kita tapi kita nggak bisa ke sana karena udah dikunci, kita nggak bisa kemana-mana.
Iya. Terus ada ya sinyal, kadang ada sinyal dikit masuk grup teh geuning tiba-tiba ngaburudul kan. Baca wah cenah aya katanya ada korban tapi tetap belum bisa dikonfirmasi kan. Wah si pajarnya. Apal di Twitter. Ya yang terutama banyak yang ngirimnya link Twitter sih. Tapi nggak bisa kita buka kan karena sinyalnya nggak bagus lah. Baru bisa tahu tuh pas kita balik ke media center konferensi pers, kebetulan di situ wifi-nya bagus kalau di media center. Baru bisa lihat Twitter banyak yang rame-rame. Akhirnya kan kita berusaha untuk konfirmasi tapi belum ada yang mau ngomong kan, nggak bisa juga. Sampai akhirnya baru keesokan harinya ada statement resmi gitu. Betul. Berarti emang di stadion mah sampai subuh mah emang belum masih desas-desus weh. Setelah pertandingan kita sempat ke TKP coba terus nanya-nanya ke orang sekitar. Emang ada yang meninggal tapi kan belum jelas berapa orangnya gitu. Intinya banyak yang terkapar, banyak yang ditangani medis dan lain-lain. Oke, berarti emang se-chaos itu ya kalau kita lihat dan gambarkan apa yang tadi udah dijelasin sama Angki. Nah itu menghadapi Persebaya sudah kita bahas sedikit gitu ya. Sekarang menghadapi Bayangkara nih. Nah ini. Menang juga tapi masih banyak lah catatannya. Apa yang bisa dilihat dari kemarin terutama di starting 11 yang agak sedikit berubah. Nah, ya karena itu tadi ya banyak yang cedera dan juga mungkin inilah saatnya untuk rotasi sebetulnya ya. Dan rotasinya Dado jadi center back. Jadi center back. Tapi ya sebetulnya kan Dado juga pernah beberapa kali turun jadi center back ya. Mungkin nggak terlalu kaget lah bagi seorang Dado. Ya mungkin kaget lah. Yuk, aing Jajang Mulyana ya. Iya. Kuma Di. Nah ini mungkin dari salah satu yang ketika kita ngomongin pramusim tapi kan posisi CBT setidaknya ada Erianto lah gitu. Kalau saya pribadi gitu, kan? Kalau saya pribadi mending dicoba gitu. Atau Bayu Fikri mungkin ya. Bayu Fikri bisa. Fikri bisa ya. Pemain yang emang secara posisi di posisinya gitu. Tapi Dado sendiri saya sempat nanya ke Angki tuh sebelum pertandingan Ki, si Dado emang sering dicoba jadi back tengah atau ente ternyata kata Angki dari game internal pun emang udah pernah beberapa kali jadi back tengah. Jadi ya mungkin ini juga salah satu eksperimen taktiknya Robert itu ketika di game internal lumayan ya Epiriteun Dado jadi CB gitunya. Terus di Batam mungkin walaupun nggak full dicoba lumayan halus sebenarnya. Dan akhirnya ini dengan lawan yang selevel Dado akhirnya main jadi back tengah. Si mainnya Dado sebagai back tengah ini mungkin kalau saya lihat jadi berpengaruh ke cara main Persib juga gitu. Karena kan diduetkan dengan Jupe yang Jupe juga dulu pemain gelandang bertahan kan. Bukan DM kan. Bukan CB murni lah. Dan kalau ibaratnya memaksakan mereka berdua lebih sering duel sama penyerang akan kayaknya bakal rada ripuh gitu duanya. Makanya kalau kemarin kita lihat Persib itu lebih banyak diserang gitu karena berusaha main defense gitu. Kumacarana Dado jeung Jupe teh dilindungi ke banyak pemain gitu. Jadi ketika datang bola crossing, ayo Jupe gitu nu bisa duel. Ketika bisa dibucun we ku si Dado sahabakna gitu ibaratnya. Tapi ya itu tadi ketika Persib lebih banyak ditekan tidak membuat si Persib itu jadi main butut dalam artian si Persib teh jadi kia gitu. Tapi ya emang taktik yang sedang dicoba sama Robert itu dan sebenarnya bisa dibilang berhasil karena dari golnya pun kan kalau diingat serangan balik itu Fitrul yang 2 save kalau nggak salah double save si Ejo Jari hampir bikin gol terus Sani Rizky dulu Sani Rizky terus Ejo Jari terus Persib counter attack itu tuh kalau nggak salah dimulai dari Dado juga. Oke, bola pertamanya dari Dado. Bukan bola pertama tapi maksudnya ada keterlibatan Dado lah. Dado long ball ke Erwin kalau nggak salah terus Erwin ke Beckham dribbling ke depan langsung ke David da Silva. Jadi secara kebetulan si taktik memainkan Dado terus main lebih defensif terus melakukan counter attack ya berhasil membuahkan gol gitu. Jadi meskipun kelihatannya dominannya banyak cara gitu walaupun ya ibaratnya kan penonton mah hayang teh Persib tuh yang dominan gitunya meh rada regre karena megang bola tapi ya yang namanya sepak bola kan enggak harus kita harus menguasai setiap menit gitu dan ini juga bisa jadi ya Persib bisa punya banyak taktik variasi gitu. Banyak opsi. Opsi terutama ketika 3 pemain timnas ini belum kembali ya dan juga ya itu yang dilihat Dado jadi center back clearance-nya kurang. Banyakan Jupe. Ya bagaimanapun juga itu kan konsekuensi taktik tanya dan ya mumpung pramusim ya dicoba sih tenan naon cuman walaupun saya tetap menyoroti menit bermainnya sih. Tetap sebetulnya lebih banyak pemain-pemain yang lain, pemain-pemain muda yang
harusnya bisa main menit Lebih bermainnya lebih lama. banyak dan lebih lama. Oke, nah debutan kemarin diturunkan oge akhirnya nya. Iya. Kayak David Rumakik, terus Robbie Darwish Haliku Aing. Bukan yang itu dong. Tapi nomornya Sarua. Ya, Iya. Eta geus izin aja eta ngomong. Tapi itu angkatan 90 he. Kanu bogana kan. Masa eta moe geuning rek make nomor 7 ngomong lah katepnya gitu. Iya ge legend si Bima. Tapi ya Sigana mah geus ngomong sigana mah. diizinan atuh. Nya Tapi pasti nu bangga ya orang tuana nya. Woi. Anak orang. Teu percuma ku aing diberengan Robbie Darwish terus jadi pemain Persib oge. Nomorna genep. Posisinya Sarua nya misalnya. Enggak. Beda. Oh bedanya DM-nya ima DM. Gelandang bertahan. Ima DM-nya. Terus nomornya Sarua deh. Wah. Nya. Robbie Darwish gelandang bertahan kan jadi back oke. Sigana. Bisa jadi ya. Ada debutan-debutan termasuk juga ada Ridwan siapa satu Ansori. lagi? Ridwan Ansori. Jadi kalau di match kemarin 3 pemain itu terus di lawan Bayangkara ada Arsan. Persebaya. Persebaya ada Arsan ya. Ya, Arsan Makarim. sama Fitrul. Ya, Kalau ya. secara Arsan ge boga peluang untuk salahnya bahasa lawan Persebaya teh. Mun teu salah urang. gol terakhir Ciro teh Asis. Asisnya dari kan Arsan. pergerakan beberapa kipas juga sempat kelihatan ya. Oke, Nah, lebih 3 pemain menjanjikan debutan ini nih. Kumaha. Angki yang udah sering lihat gimana nih penampilannya menghadapi Bayangkara lah. kemarin. Oke, kumaki da aing telah lajo kamari. Ya intinya mereka punya potensinya. Ya meskipun masih muda tapi latar belakangnya bagus lah. Ya. Pernah dipanggil timnas junior di Garuda Select gitu. Kabeh eta teh geus pernah Kalau Arsan sih lebih ke Bandung United ya. Dia main di PON Jawa Barat juga. Jadi secara potensi mah aya gitu. Yang jadi apa pertimbangannya kemarin nggak langsung cepet mainin mereka karena Ya. kemarin si Bali United kan menang lawan Persebayanya. Jika si Persib masih rada sieun. Kalau kembali lagi saya ke pernyataannya Robert waktu di pre-match press conference. Kalau misalnya si Bali sama Persebaya imbang, mungkin dia akan lebih berani untuk merotasi dan mainin pemain muda. starter berarti ditentukan lewat hasil pertandingan batur. Dan ternyata karena Balinya menang, terus kalau misalkan Persibnya kalah lebih dari 2 gol kan Cina berpotensi tidak lolos. Gak lolos kan. Gak lolos ke perempat final. Benar. Mungkin si resiko etana diminimalisir lah. Ketika sudah unggul kan akhirnya Robi masuk, Ridwan masuk gitu. David Rumakik juga dimasukin ganti Zalnando. Gitu. Bau. Bo ada perbaikan tapi Kalau orang di nasi Ardi geus ngabaca sih. orang meninggalnya ada perbaikan ya. cuma memang masih ya belum perform aja. Bau teh masih kelihatan kurang pede gitu ya ketika pegang bola. Udah sering banget dapat bola terus sering ketika kuruna dikadiakeun saya malah gitu. Terus Balik lagi ke decision dan momentum ya. decision dan momentum tapi ya balik lagi itu ini pramusim masih ada waktu buat Bau ya untuk meningkatkan. Menurut saya sih masih kena percaya gitu si Bau teh masih punya bisa berbuat sesuatu lah buat Persib gitu. Iya. Ngelihat apa yang pernah dia capai dulu gitu ya. Ya, benar. Dari sampai ke timnas dan segala macamnya gitu. Peak mungkin dia pernah punya peak performance terus sekarang lagi turun. Ya ibaratnya mau grafik tema mudah-mudahan bisa naik deh dan sebenarnya kalau lihat 2 pertandingan kemarin di match lawan Persebaya kan jadi starter terus di Bayangkara lawan Bayangkara jadi pemain pengganti. Ya sebenarnya mah peluang ada terus pergerakan-pergerakan ya lumayan tapi ya masih jauh ke Febri yang ada di peak performance-nya gitu. Takutnya kan Erwin berhasil menyalip nih kelihatan dari daya juangnya, dia kan determinasi dan lain sebagainya. Ya Itu terlihat gimana? lah dari musim kemarin juga Erwin kan istilahnya bisa membuktikan bahwa dia teh layak gitu sebetulnya ada di tim utama gitu. Tapi kalau saya lihatnya si Robert tuh selalu kasih kesempatan gitu ke Febri. Sigana Robert dia percaya iya pemain teh halus gitu. Tinggal nunggu klik kayak gitu. Ya. Tapi makanya dia terus kemarin kan emang Erwin lagi bagusnya. Erwin dia ikut Terlibat dalam proses gol gitu. Erwin juga determinasi bagus tapi akhirnya diganti di menit 45 kan sama Febri. Ya. Berarti mungkin si Robert mah si Erwin mah geus kapanggih geus alus tinggal itu gitu nya. Justru pingin ngasih kesempatan Bow untuk bener kata Ardi tadi sampai ke performa terbaiknya lagi gitu. Tak kurang mun orang mah gitunya ketika posisi kamari kurang dikari itu si Fred gitu. Fred kan secara permainan mah guys apalah ya dan jaminan lah. Terjamin gitu sebagai starter gitu. Namun Erwin jeung Bow butuh lebih banyak menit bermain. Jadi ketika
ningali si Robert lah khususnya di pramusim teh musim itu emang rada beda sih dengan pramusim Persib sebelumnya. Terus di PSM juga gitu. Ketika dia sering ngomong waktu di PSM pernah wawancara juga waktu saya di Pandit emang menganggap pramusim itu penting. Itu di Indonesia terlalu serius ya, tapi di musim ayeuna gitu nya ternyata kabawa teh jadi serius oke. Jadi serius iya gitu nya. Dari ya komposisi pemain terus ya mungkin ada faktor dari ada Bobotoh juga gitu ya. Yang mau nambah adrenalin terus pengen ngasih kemenangan buat Bobotoh. Atau mungkin pengen ngasih pembuktian juga gitu ya buat Robert yang kemarin musim lalu ya agak dikritik gitu ya entah itu dari permainan terus dari hasil ya walaupun pada akhirnya di peringkat kedua. Jadi mungkin Robert juga sedikit pengen ada pembuktian sih mungkin ketika lihat ada kesempatan gitu di Piala gitu nya geus lain juara lah. Runner up 2 kali itu kalau penasaran anjir. Piala Menpora runner up. Nah, terus kan konteksnya Piala Menpora kan turnamen pramusimnya. Terus dia merasakan tekanan anu hebat pas di final gitu. Setelah eleh dihujatna kumaha gitu. Mungkin saya tadi sadar emang lain turnamen pramusim meureun ieu teh. Iya mah ya kudu juara ya sekalian lah. Mungkin aya pemikiran gitu. Oke, dan kalau ngelihat pemain muda kemarin ini seru juga ya. Saya pengen balik lagi ke sana soalnya si 3 pemain ini ternyata bisa ngecun walaupun masih kayak kurang pede gitu. Gabung sama senior-senior ini, kalau tanggapan kalian gimana? Pemain ya balik lagi jadi si pemain muda mah aku macarna kudu bisa menit bermain yang banyak karena ketika dia misalnya main di Bandung United terus main di Elite Pro Academy main di U20 gitu. Ketika didupak ke pemain Liga Hiji juga pemain U20 beda meureun gitu. Iya rasana beda. Lihat kan ada gestur dari Jupe yang ngasih tahu ke Kevin bahwa nih gini gitu. Jadi ya itu gitu butuh banyak jam terbang teh eta gitu ketika banyak benturan. Saya pernah ngobrol sama di instruktur di waktu Lisen Cice, pemain muda mah sebenarnya masih di perdebatan gitu. Apakah pemain muda misalnya pemain 17 tahun, 18 tahun main ke level elite terlalu dini atau henteu gitu. Nah, terus ada ya tergantung harus dianalisis dulu si tulangnya kuat atau henteu. Ya, karena itu tadi lupakan pemain level top jeung pemain muda beda gitu. Ya, jadi ada intensitas juga kan beda. Ada pertimbangan itu ya. Di samping bahwa memang kalau dari skill mah udah mumpuni misal gitu ya. Dari cara dia bermain tuh dewasa ternyata ya dengan visi permainan yang bagus, tapi ada faktor X itu tadi ya bahwa kudu ditinggali ya. Dan gitu. Takutnya kalau si pemain itu ya cedera. Cedera ya lawan pemain yang lebih secara umur lebih tua, lebih berpengalaman. Syarat ngomongin sih kalau kemarin syarat tulang tuh sudah siap atau belum gitu, dan ketika cedera takutnya parah dan recovery-nya malah ngerusak karir dia. Pemain. Mana pernah tuh kadupak Abanda Herman, ngora kene. Mana pernah tuh ditinggang ku nyek nyobe gitu kan. Kebayang pemain ngora kalau gitunya. Pemain ngora kemarin, Eze Jari. Cuman sebenarnya kalau dalam konteks di Liga Indonesia udah banyak pemain-pemain yang 18 tahun, 19 tahun dikasih kesempatan buat main di liga gitu. Nah, sebenarnya harapannya adalah ketika pramusim yang diharapkannya adalah ya tidak terlalu serius atau tensinya agak turun gitu ya, enggak seperti liga. Ternyata tensinya cedera pemain loba. Sarua jeung liga anu senior wae cedera. Ngora. Anu senior wae lah baru cedera nya. Oke, ini pun kita lihat di pertandingan grup lain ya bahwa high tension teh saruana sih. Sarua we. Cuma bedanya grup lain itu tadi berani memainkan pemain-pemain yang ya itu ya di atas kertas kayaknya saha ya Pinky Masamba kan sanu. Bahkan kalau kita lihat tim ibu kota kemarin juga bubuk sama Rans ya. Gara-gara gara-gara pemain baru kabeh gitu. Pemain Jepang baru kan mereka juga lagi kayak gitu, dan yang menarik juga adalah 3 pemain kita nih, ada Aziz, Etam dan juga Ezra Walian yang jadi poros lini tengah di pertandingan lawan Bayangkara kemarin. Komentarnya dari trio ini apakah akan penting sih menggantikan trio timnas nih? Itu tadi antisipasi ya bahwa pada saat kondisi yang ditinggal pemain ke timnas dan segala macam teh memang sudah siap nih gitu ya. Iya kumaha ningali si tilu ieu ya. Menurutnya tidak menyangka dari proses perkembangan Aziz sih. Aziz kan ketika di match pertama lawan Bali United baru masuk di babak kedua. Ya ibaratnya secara starter mah awal nanti asup starter lah kita. Ibaratnya lamun di squad tim dep mah Aziz itu mungkin pilihan katilu keopat kelima gitu nya. Amun motor ge can dihaneutkeun sebenarnya. langsung ngeng gitu langsung ngedit kan tadi dihaneutkeun heula. Tapi setelah pertandingan lawan Bali United terus pertandingan lawan Persebaya dan Bayangkara
Ajis tuh mulai menunjukkan gitu bahwa dia tuh sebenarnya ya mulai layak gitu untuk bersaing ya bahkan jadi starter gitu walaupun yang kemarin statusnya pramusim tapi ya dengan tensi yang seperti itu Ajis masih bisa ya kita kebobolan hanya 2 gol gitu di pertandingan lawan Persebaya sama Bayangkara gitu. Jadi ya secara pertahanan dia oke. Terus ketika menyerang pun gocek-gocek jarak dekatnya gitu nya. Gocek futsal. Anu bolana ditincak. Eta ciri khasna Ajis lah. Kan masih ciri khas kelihatan Ajis gitu. Ya ada progres dari Ajis gitu terus dari Etam juga kalau saya lihat jadi kayak lihat Lukas Modric Luka Modric di ketika dia dulu di usia topnya kan sebagai gelandang serang teh gitu nya. Terus sekarang Luka Modric masih di Dinamo Zagreb. Eta kan wonderkid baheula. Di FM eta pas masih di Dinamo Zagreb pada diperebutkan teh ya kan. Terus kan main di nomor 10 di Tottenham nomor 10, terus di Madrid nomor 10 sampai akhirnya termakan usia mulai main ada di gelandang tengah gitu. Nah Beckham tuh mulai mempelajari atau main di posisi yang seperti itu gitu dan beberapa kali di match pertama kalau nggak salah main full kan yang sebagai DM gitu nya banyak bertahan bahkan si Persib ngeposting dia tuh sebagai pemain dengan jarak lari itu salah 10 km di pertandingan itu yang tertinggi gitu. Di pertandingan kedua diganti karena cedera kalau nggak salah. Terus di pertandingan kemarin juga ya mulai menunjukkan bahwa Beckham tuh tidak hanya bisa bagus main ketika sebagai pemain nomor 10 tapi di nomor 8 dia punya bisa memberikan kontribusi yang impact ke pertahanan menyerangnya itu seimbang lah bagus gitu. Terus Ezra Walian belum kelihatan sebagus ketika lawan di Batam gitu nya. Di Batam kan dia bikin gol terus tajam-tajamnya nyecep gitu. Kalau di selama 3 pertandingan ya mungkin dengan lawan yang lebih sepadan masih perlu adaptasi dan ya setidaknya ini kita punya opsi sih di tengah untuk posisi setidaknya di posisi Ricky Kambuaya mungkin ya kalau memang Ricky Kambuaya sebenarnya yang di opsi jadi opsi utama Eza Walian dan kemarin pun di pertandingan lawan Bayangkara sebelum bola ke Dado itu dari Ezra Walian gitu. Jadi dia dari posisi nomor entah itu nomor 8 atau nomor 10 dia bisa turun ke jauh sampai dekat kotak penalti kita terus passing ke hand terus passing ke hand ke Dado baru Dado bisa counter attack. Jadi emang adaptasi taktik banyak di 3 pertandingan kemarin dan ya 3 pemain ini emang ya jadi poros utama Persib ketika bertandingan menyerang. Tapi sadar nggak yang tak tergantikan Lord Hand. Oh iya. Asli. Bayu tuh main, Arianto tuh main. Hand. 3 match. Benar. Ya PR pisan untuk Bayu Fikri dan juga Arianto sebetulnya ya. Bagaimana cara ngejar level hand itu. Aduh ya kan. Anjir Lord kami ya saya di bahala hand nusun tangan ayeuna mantap. Itulah alasannya kenapa hand ditaruh jadi di model di billboard. Eta jeung barjeng diuk deui. Sok si saha Nick Kuipers jeung Mark Klok kan nararangtung hand macalik ieu bro aslina. Bahkan kemarin kan di pertandingan lawan Bayangkara Yunus Mukhtar anu lulusan RSBC teu bisa tembus asli. Eta nu Belanda klub Belanda Ado Den Haag FC Zwolle FC Twente kalau enggak salah. Era divisi lah baru divisi tanya. Teu bisa liwat bro asli. Dedegana mah inget Barkawi baheula mah nya. Itu lompat di sayap, dribbling ke jero syuting dah. Teu bisa ya Lord kami didinya. Dan teu bisa oge dilewatkan ya. Naon? Jersey si Mamaung. Kala urang mah ngetan ye nya. Ada pesan dari admin ya, dari admin. Kan udah banyak yang order. Udah banyak yang nanya. Oh, nanya ya. Dari tanya-tanya lanjut ke order. Betul. Kan? Nah, yang sudah isi form order ternyata banyak yang belum transaksi. Oh, jadi ini menghambat yang lain yang mau beli. Gini ya, gitu. Nanya order transfer gitu. Jadi buat mungkin yang kemarin udah pesan, udah isi form order kan, ada nama apa segala macam request custom name set gitu ya. Setelah itu tuh langsung transaksi cenah. Ameh diproses. Gitu. Jadi masih ngagantung ya. Bener gitu ada gua tanggal 3. Meureun sih tanggal sabaraha geus mulai asup tanggal tua sebenarnya. Punten lamun can ditransfer kita kasih kuotanya ke yang lain. Nah, bisi engke kabeakeun ku nu lain aya nu
nungguan ya gitu. Waiting listnya. Bener. Dan untuk yang udah order, udah transfer, tunggu aja. Ini sedang dalam proses pengiriman ke rumah kalian. Gitu kalem. Sapaket loba bro, aya jersey. Oke. Ya. Terus merchandise nah ayalah beberapa. Tumbler ya. Oh, aya masker, aya nyebut tumbler ya. Oh, kalem. Nanti kita akan bikin merchandise yang lain lah. Tungguan we nya. Tungguan meureun aya tumbler, kemanya aya piring meureun kan. Boleh. Helm dulu kita pernah bikin helm, sok. Helm aya lah, kayak lamun aya event kayak urang lobaan deui lah. Stikerna heula nya ini. Stiker gantungan helm. Gantungan kunci. Stiker mah aya lah. Kalem. Terus ieu sertifikat keaslian kan itu juga ada. Dan yang pasti nomor register bro. Dina aya 1 sampai 100. Yoi. Karena hanya produksi 100 piece. Itu dia. Ya kita pengen 100.000 tapi ya nanti sakit we heula. Terus anu menang giveaway oge aya. Ada dua. Nih, selamat langsung. ya. Selamat. Kamu mendapatkan jersey tapi tanpa nomor registrasi, tanpa kamu beli, tanpa nama ya, karena kamu tidak beli. No penting mah jersey-na siga kieu sarua, jersey 100 episode. Beda itu teh kain sesa. Mata engke dikirimna paneri. Kalem. Udah masih bakal kabagean ya, anu giveaway menang. Semenekna kuduna di dieu, ieu mah di tukang. Semenek. Ya kan? Tuh. Nah, ya kan anu logo si Maungna. Ya anu lamun gratis balem. Balem. Sementek teh bener balem. Balem gitu tah ngabetem. Maung balem. Mang Robi panggilkan desainnya logo tapi maungna balem. Spesial untuk yang gratisan. Aduh, none. Udah berarti kira eta naon biar jersey geusnya pesan nomor admin biasa. Iya, untuk pemesanan ke sini mau tanya-tanya boleh. Bahan-bahan dan lain sebagainya, bahan-bahan juga nurek masak ya kan biasa sok tanya ini bahannya apa min, terus berapa harganya udah kita mention pas asup ke nomor admin podcast Mamau Nut di dalam ya kan aya di pojok kanan teh anu gambar siga toko ya eta kan bisa ngecek dirinya katalog tring nah speknya aya di dinya biasakan membaca tuh terus aya size chart iya benar gitu. Size saya ya biasanya kan ada yang ini aku kalau di brand ini makanya S tapi kalau ini M. Kita tinggal disesuaikan we. Ukur teh mah kan bahanna meral tuh. Oh nya bener deh. Kita mau disoek teh juga jersey Nas Paso kemarin ya. Negeri teh atuh. Saya nanti pusat, ya mana saya nanti pusat. Terbaik negeri mah tidak mungkin sobek kayak waktu pemain Kuwait. Gancang. Ya bisa asup angin orang. Soalnya pakai jersey teh satu di baju. Satu di baju. Berapa? 25.000 ya. Banyak kelebihannya ya. Termasuk tiket terusan ke Banjaran. Kayak masih Banjar. Balik lagi. Iya orang penasaran selain menantikan Persib di pertandingan perempat final nanti ya. Dan juga menantikan siapa lawannya. Yang kita nantikan adalah Daisuke Sato. Iraha cenah ieu geus aya bocoran Iraha. Kemarin mah kabar terbaru katanya lagi nyari ekspedisi buat mindahin barang-barang ke rumahnya. Iya. Tapi posisi saya geus aya di Indonesia. Saya tadi Thailand. Oh di Thailand. Klub terakhirnya Thailand. Klub terakhirnya kan Thailand. Si jadi dia lagi ngurus kepindahan ke Indonesia. Oke. Di Thailand Grab Express. Grab masuk lagi dong. Ada Grab Vietnam. Thailand belum ya nanti. Tapi orang karek maca katanya menarik di Daisuke Sato adalah istrina teh bisa bahasa Belanda. Orang Belanda. Jadi ya ternyata ya aya Belanda connection Dutch connection teh anger we Dutch connection ya. Jadi kan dibawa ke Bandung. Jadi emang Daisuke Sato kan ada banyak pemain yang cuma dia sendiri gitu. Tapi kalau di Persib memang kalau nggak salah keluarganya selalu dibawa. Keluarga selalu bawa. Itu dia. Tapi Dharma Wanitana kan jeung pemikiran Ezra jeung Nick dari itu kan. Sarua Belanda kayak. Dharma Wanita. Itu ngaranna naon mun di Persib kan aya Wexna gitu dan ibu-ibu PKK lamun di Jawa Barat mah kan versi Buati gitu.
Persib Binangkit. Aduh, aing mah. Tanggal 27 nya ya. Nah, latihan 27 jadi tim emang diliburin dulu sampai tanggal 26. Tanggal 27 udah latihan full tim. Balik latihan di tanggal 27. Ya istri Binangkitnya pasti ketuana istrina Bang Jupe. Oh, bisa wae sih. Lama istrina Atep. Oke. Namanya Dulu teh siapa namanya teh? Lilis. Teh Lilis ya. Sekarang siapa ketuanya? Istrinya Nick meureun, istrinya Nick. Rek istri mana tuh bisa lah. Tuh bisa. Nya riweuh nyeun kue. Rek pesan kue. Adlib deui. Itu Daisuke Sato ya, belum ada apa, jadi kabarnya kayaknya mungkin di pertandingan nanti perempat final kali. ya dijanjikannya mereka bakal mulai bisa main di perempat final. Di perempat final. Termasuk 3 pemain timnas ini. Iya. Kambuaya Klok, dan lain-lain. Kambuaya, Irianto. Oke, tapi agenda timnas padat euy, aya nu U18 AFF-nya. Ya. Bulan hareup kan Julinya. Iya. Ya kita doakan semoga Juli, terus yang September FIFA ini FIFA Match Day September. Kela anu di timnas U18 pemain Persibna apa? Kakangnya. Kakang sama Ferdiansyah. Kakang Ferdian tuh kita doakan semoga timnas U18 AFF juara deui. Amin. Ya. Oke, main lagi di Indonesia di Jakarta jeung Bekasi tuan rumah. Rame bulan hareup. Persib lolos perempat final terus akhir Juli cenah liga. Semoga liga juga tidak ada hambatan ya. Nah, berarti kan dengan banyaknya turnamen-turnamen apalagi apa ya, liga-liga yang akan berjalan di Indonesia ini akan sangat sayang kalau kita lewatkan. Harusnya dari sini jadi momentum juga ya buat penyelenggara dan juga kita yang ingin nonton secara langsung ataupun di stadion berbenahlah sama-sama bareng-bareng. Kita evaluasi secara menyeluruh. Biar semuanya bisa ke stadion lagi, kan kemarin baru beberapa klub ya yang supporternya bisa ke stadionnya. Ada orang ge hayang atuh kamari teh kabagian tiket. Biar semuanya bisa merasakan lagi lah. Ya, iya mungkin masukan untuk LIB ya, masukan untuk LIB jatah ID pers tambah. Tapi jangan sih mau ngumpul. Nih orang pakai ID. Iya itu. Ya geus pas tilu. Geus pas tilunya teh cekap Ini maksimal tilu ya. Tilu. Mungkin enggak tahu ya media lain, tapi untuk ya di Simamung satu tulis satu cetak satu foto satu tulis satu cetak. Satu fotografer, satu videografer. Dulu radio aja cuma 2, reporter sama. Tapi kadinakeun radio hiji siapa sih eta? Kan? Karena kan radio mah cenah foto. Ya. Jadi kan tadi bere jatahna hanya reportase hungkul kan, hiji ge cukup cenah kitu. Wartawan IG lo bang, benernya inanya. Wartawan IG. Kalau nggak salah kan di maksudnya ada pembatasan dari LIB dan klubnya juga ya, jadi harus ada resmi. portal berita, harus terdaftar Harus Dewan resmi, Pers, betul, kantornya harus resmi. ada. Kantornya ada. kantornya ada, harus PT kalau nggak salah. Harus udah PT. Si medianya harus udah PT berarti ya. Iya, waktu itu kan waktu kita ngurus-ngurus itu kan yang mintanya 2 dapetnya cuma 1. Jadi yang request banyak Pasti. tapi ya, akhirnya kan dibatasi. Oke. Nah, itu dia. Ya jual KB yang jadi wartawan. Jadi sa stadion KB make ID. Atau kemarin anu malsukeun. Buat warnanya anu make ID Piala Presiden 2015. Anjing 7 tahun ka tukang ini. Iya kan wartawan kita biasa bisa kumpul, suka main bola bareng. Ketika ada orang baru, mana sah? Bener tuh. Iya maksudnya meskipun saya tak wartawan jurnalis gitu ya. Tapi ya ini kata Antik kata 2015 terus foto batur kemana ditimpa anjir nakalana dan gitunya. Sigana orang aya ID di imah hiji bisa kapake oge tapi kompetisina nu geus lila LPI. Asli orang aya 2012. Ya, tapi boga kene sih. LPI. Bola tinggal Lili Henry orang mah. Aya orang ID-na. Aduh, luar biasa. Dah. Ya itulah ya. Jadi harapan kita semua ya dari tadi apa yang udah kita bahas tentunya ini sangat yang untuk dilewatkan kalau kita bisa nonton langsung. Udah dibuka nih kerannya, animo supporter juga boleh. Tapi kan dengan adanya insiden kemarin mungkin pihak pengamanan, panpel jadinya kan harus hati-hati kembali. Tapi di balik itu semua juga harus berbenah, berkaca supaya orang mah pengen nonton bola teh jika nonton bioskop gitu. Rekreasi gitunya. Iya. Secara tidak langsung. Kita teh bayar mahal, banyak terdapat tempat duduk. Benar-benar orang hayang nonton bola siga nonton bioskop gitunya. Atau minimal kayak nonton apa? Bioskopna anu naik kereta api lah. Bioskopna premier teh Eish. dibere simut. molor. Pertandingan terame molor menit 20 aja. Nah, kan harus pakai simut kan. Tangan aja gerilya. Power. Mudah-mudahan lah jadi perhatian kita semua dan ya itu tadi mudah-mudahan nanti setiap ada pertandingan Persib kita akan menggelar nonton bareng. Hayolah, ya nu teu kabagian tiket engke urang nobar jeung si Mamong
Maung. Ya, ada live commentary juga kan nonton tuh di Ya, YouTube-nya betul. Sima Maung ya. Benar. Ada, Aya kamari. ada teman kita. Saya kemarin si Destanya. Ya, tapi Wasi Vincent. Beda jelema. Oke, lain Desta eta. Siap lah. Kalau gitu terima kasih Bobotoh Maungers udah nonton episode 100 sebenarnya 102 nya. 102. 102 ya. Nantikan episode selanjutnya. Semoga kita bisa kembali bergembira melihat Persib Bandung menang di pertandingan perempat final Piala Presiden ya. Oke. Ayo Fajar Zulfikar pamit ya. Ya, kita semua, saya temannya Fajar pamit. Ini juga teman-temannya saya juga semua ya. Nuhun pisan. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib. Hidup Persib.